Tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatu terjadi atas kehendak-Mu. Dan sore ini kami rindu juga mendengar firman-Mu. Biarlah firman menjadi satu kekuatan dalam langkah kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau yang memegang, menuntun setiap kami, jemaat-Mu, anak-anak-Mu, untuk menjalani di dalam hari demi hari. Dan bersama-Mu kami memperoleh kemenangan. Terima kasih Bapa, Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi kami semuanya, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, sore ini kita bisa bersama-sama kembali untuk masuk dalam ibadah di mana kita bersuka Tuhan yang selalu menyertai kita semua. Dalam menjalani sesuatu dan kita berhadapan dengan hal-hal yang tak terduga di depan, maka nanti akan terlihat respon dari setiap manusia. Nanti akan terlihat karakter dari manusia, di mana karakter ini dan respon ini satu sama lainnya nanti bisa berlawanan. Dan setiap manusia pasti memiliki respon ini atau memiliki salah satu dari karakter manusia ini. Ada yang beranggapan dengan karakter atau respon positif, atau dengan respon yang pandangan yang jernih, punya optimis, berpikiran yang baik. Tapi ada juga yang beranggapan dengan karakter negatif, dengan respon yang pesimis, pandangan yang gelap, pandangan yang kotor, berpikiran yang jahat. Jadi dua respon atau karakter ini, mereka akan berjalan bersama-sama. Lah kita akan melihat respon kita yang bagaimana, karakter kita yang bagaimana. Sebab kedua-duanya ini akan berjalan bersama, menjalani dalam waktu atau periode yang sama. Periode atau masa di mana nanti boleh menerima berkat, atau periode atau masa di mana dalam kekurangan atau krisis. Dalam masuk kita menjalani tahun 2022 ini adalah merupakan suatu periode atau masa di mana kita bersama-sama berada dalam waktu ini. Kita bersama-sama menjalani. Maka sekali lagi karakter respon akan nyata dengan sendirinya. Ada yang optimis atau ada yang pesimis. Ada yang positif atau ada yang negatif. Tapi kita sudah mendengar firman, kita sudah dibekali banyak firman di mana kalau kita bersama dengan Yesus, bila kita berjalan bersama dengan Yesus dan kita menaruh harapan pada Yesus, maka kita bisa mengatakan bahwa hari ini adalah hari baik. Tadi WL mengatakan sungguh luar biasa. Dan tema saat ini adalah bersama Tuhan, Sang Penerobos itu. Kita bisa mengatakan hari ini ialah hari kabar baik. Hari ini ialah hari kabar baik. Sekali lagi akan ada dua respon, dua karakter
dari setiap manusia yang akan nonjol, yang akan keluar, dan secara otomatis mereka akan melihat apa tindakan dari pribadi lepas pribadi. Sekali lagi, saya punya respon tersendiri, saudara juga punya respon tersendiri. Saya punya pikiran karakter tersendiri, saudara juga punya pikiran karakter tersendiri. Dan nanti akan terlihat, saudara. Dalam menjalani masa ini, dalam menjalani periode ini, waktu ini, kita bisa melihat penyertaan Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka kita bisa apa yang harus kita lakukan. Kita mau baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Tema hari ini adalah hari ini ialah hari kabar baik. Sambilkan dari ayat ini. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain. Berarti ada orang yang berkata kepada yang lain dan memberikan satu pernyataan. Nanti peristiwa ini saya akan ulas. Tidak patut yang kita lakukan ini. Kenapa? Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Apa yang terjadi pada peristiwa itu? Dan nanti kita menggali, kita melihat bagaimana cara Tuhan mengerjakan yang dikatakan dalam tema tahun ini sebagai penerobos. Lalu apa yang kita lakukan setelah mengalami semuanya ini? Apakah kita juga bisa mengatakan hari ini ialah hari kabar baik? Atau kita tidak mau mengatakan apa-apa? Yang pesimis ini. Tapi yang optimis kita akan mengerti dan kita bisa bersyukur. Kita akan melihat peristiwa yang terjadi. Dalam peristiwa itu, dalam pasal 6 dan pasal yang ke-7, kalau kita baca pelan-pelan, peristiwa itu bisa diaplikasikan pada saat sekarang. Maka terjadi dalam masa itu, dalam waktu itu, dalam periode itu. Saya katakan semua mengalami dalam masa yang sama. Maka terjadi kelaparan yang sangat-sangat dahsyat. Kelaparan yang hebat sekali. Dan mereka juga dalam pasal itu diceritakan mereka berada di dalam pengepungan, dikelilingi musuh, berada dalam situasi yang gak enak. Kelaparan yang dahsyat yang bagaimana sih? Sehingga sangat mencekam. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 di atasnya itu ya, ayat yang ke-25. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Kelaparan hebat dan mereka terkepung. Gak bisa kemana-mana. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kaptai merpati berharga 5 sikal perak. Ini nanti bahasa Indonesia ini kurang pas, nanti kita bandingkan dengan bahasa yang lainnya. Bahasa Inggris pastinya. Ini kelaparan yang sungguh-sungguh dahsyat, saudara. Kepala keledai
seharga 80 sikal. Kita hitung-hitungan sebentar. Sampai di mana hebatnya. Sikal perak, 1 sikal itu sama dengan kurang lebih adalah 11,5 gram. 1 sikal. Ya, 1 sikal 11,5 gram dari harga perak. Waktu saya baca harga emas sih berapa? Waduh, kok Om Beni sok ngerti harga emas, harga perak. Ya, untuk membandingkan ini, Ustaz. Perak itu logam mulia enggak? Logam mulia ya. Habis emas, perak itu ya. Mahal harga perak. Harga perak yang murni dengan kode 912, ngerti ya. Kalau emas itu kodenya berapa? Kodenya emas itu hitungannya 18 karat, 22 karat, 24 karat, itu ya. Kalau perak kodenya 912, itu perak murni. Harga per gram itu berkisar 10.000 sampai 11.000 per gram. Harga sekarang. Kita bandingkan kelaparan yang terjadi sangat hebat tuh bagaimana dibandingkan dengan keadaan saat ini. Jadi kalau 80 sikal seharga adalah 80 dikalikan 11,5 dikalikan harga perak. Ngomong aja 11.000 per sikal. 1 sikal 11,5 gram dikalikan kali 80, kurang lebih hampir 1 kilo. 80 sikal dikalikan 11.000, kurang lebih berapa? Ayo, perhitungan matematika. Kurang lebih sekitar 10 juta sampai 11 juta. Harga kepala keledai, Saudara. Mahal enggak? Mahal. Yang lebih parah lagi, harga 1/4 cup Thai merpati ini bukan Thai merpati, bukan, Saudara. Ini 1/4 cup, ini cup yang kecil, Saudara. Lah kok disebutkan Thai merpati itu polong-polongan. Kacang polong-polongan. Ngerti ya kacang polong-polongan ya? Mungkin kacang kapri kah? Kacang kedelai lah. Lah kalau yang dimakan orang ini ya pasti polong-polongan itu pasti yang bisa buat nangsel perut ini. 1 cup kecil dikatakan seharga 5 sikal. Nah kita hitung lagi. 5 sikal itu berapa rupiah? Kalau diaplikasikan sekarang. 5 dikalikan 11,5 dikalikan 11.000. Kurang lebih 650.000 1 cup. Berarti mahal sekali. Saudara kalau beli 1 cup kacang hijau 600.000 kira-kira dibeli enggak? Ya? 1 cup 600.000. Ini terjadi. Berarti sangat dahsyat kelaparan itu. Dan ini menimpa semua orang. Saya katakan di masa yang sama, di periode yang sama, mereka mengalami hal demikian. Saking dahsyatnya kelaparan itu, maka ada satu peristiwa yang sangat mengenaskan, ngeri. Yaitu peristiwanya dituliskan di dalam ayat pasal 6, di dalam ayat 28. Ini peristiwa tragis dan ngeri sekali. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Rakyatnya udah gelisah, protes semua, ngeri. Jawab perempuan itu. Perempuan ini jadi ada 2 perempuan mempunyai anak, masing-masing punya anak. Atas anak perempuan yang satu ini protes pada raja. Peristiwanya sudah terjadi dan protes. Perempuan ini berkata padaku, berilah anakmu laki-laki
Supaya apa? Supaya kita makan. Kita makan hari ini dan besok kita makan anakmu atau anakku gantian gitu loh. Dimasak, dimakan. Saya bayangkan sadis ya. Ngeri ya. Lah bayangkan satu cup gini 600.000. Lombok naik sampai 100.000, sekarang turun 80.000 aja udah cekot-cekot ya. Semua barang-barang naik. Lah nanti kalau kebayang beras satu cup ini 600.000, saudara bisa apa? Peristiwa itu terjadi sangat mencekam sampai sang ibu rela untuk makan anaknya sendiri. Maka firman Tuhan juga mengatakan saat ini pun kita juga berada pada masa yang sukar. Maka nanti ada ibu akan rela menjual anaknya hanya untuk makan. Terjadi enggak? Terjadi. Tak jual anakku supaya aku dapat uang untuk makan. Atau aku jual keluargaku supaya aku bisa makan. Yang lebih parah lagi, aku akan jual iman kepercayaanku supaya aku bisa makan. Terjadi enggak? Terjadi. Seperti zamannya Esau. Ia menjual hak kesulungannya hanya semangkok sup. Kelaparan yang terjadi, peristiwa yang terjadi, masa yang sukar. Nah, kita semua ini menjalani dan masuk dalam masa ini, peristiwa ini. Lantas apa yang kita kerjakan? Apa bagian kita? Apa nanti bagian Tuhan? Lantas apa yang kita mau omongkan nanti apa? Sekali lagi ada dua karakter, ada dua respon. Ketika berhadapan dengan masalah yang terjadi, peristiwa yang terjadi, respon yang negatif keluarnya paling gampang dan paling cepat, saudara. Respon yang pesimis, respon yang sudah mulai tidak menaruh lagi harapan dan percaya kepada Allah yang hidup. Padahal kita sudah sekian lama mendengar firman, Allah penolongku, Allah batu karangku, Allah yang sanggup menerobos di depan. Tapi sekali lagi banyak yang akan memberikan respon. Ada yang mempunyai pikiran respon negatif, pesimis. Terjadi. Pada saat itu pun juga terjadi. Coba bacakan di dalam ayat yang ke-33. Fatsal 6 ayat 33. Dikatakan demikian. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia, berkatalah raja kepadanya. Ini pernyataan ini bisa keluar dari mereka yang punya respon negatif, pesimis, berpikiran, wah butek semua. Maka katakan ini, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Wes, pokoknya ono virus itu dari Tuhan, masalah ono PHK dan sebagainya. Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Keluar enggak ucapan yang negatif ini? Keluar, saudara. Sekali lagi ini respon dari manusia. Lantas yang lebih parah, mengapa aku harus berharap pada Tuhan lagi? Buat apa? Buat apa aku beribadah? Buat apa aku terus menyembah Dia? Harapanku mana? Ini kalimat keluar. Malapetaka ini datangnya dari Tuhan. Wes, kayak apa aku berharap lagi pada Tuhan? Sekali lagi ini respon yang negatif. Respon atau karakter yang optimis. Tapi kita percaya kita punya Allah sebagai penerobos.
Kita punya Allah yang sanggup. Pujian tadi mengatakan tidak ada satupun yang tidak akan Tuhan bercampur tangan. Dialah the Lord of the breakthrough. Dia yang menyertai. Namun sekali lagi berapa banyak yang mulai khawatir di awal masa ini. Banyak, saudara. Tapi firman Tuhan akan selalu menguatkan. Tapi bahaya buat mereka yang berpikiran negatif. Menyalahkan Tuhan dan tidak berharap pada Tuhan lagi. Maka Elisa berkata di dalam pasal 7 ayat yang pertama. Perhatikan hati-hati. Kalau kita responnya, jawaban kita negatif. Responnya kita, gak usah berharap sama Tuhan lagi. Lalu berkatalah Elisa, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga 1 sikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga 1 sikal di pintu gerbang Samaria. Kita hitungan lagi ya. Ini berbicara tepung yang baik buat makan gitu ya. Dikatakan jelai. Jelai itu kalau zaman sekarang ini ya beras, gandum. Jelai seharga 1 sikal dengan 2 sukat. 1 sukat itu kurang lebih 12 liter. 1 sukat 12 liter. Berarti harga beras berapa, saudara? 2 sukat jelai sama dengan 24 liter kan? 24 liter dan harga 1 sikal tadi berapa? 11.000. Ya 11.000 dibagi 24. Berapa? Kurang lebih 5.500. Murah enggak? Normal kembali enggak? Normal. Ini firman Tuhan dikatakan oleh perantaraan melalui Nabi Elisa. Dikatakan besok. Maka tema hari ini kita bisa mengatakan hari ini ialah hari kabar baik. Kita berada dalam lingkungan yang dikepung semuanya. Kita berada dalam situasi yang ngeri, kekurangan, kelaparan, dunia dalam kegelapan, kekelaman. Tapi dikatakan besok. Hari ini adalah hari kabar baik. Di mana Tuhan akan bekerja. Tapi bagi mereka yang pesimis, bagi mereka yang berpikirannya negatif, maka firman Tuhan juga mengatakan di dalam ayat yang ke-2b. Hati-hati, saudara. Jadi kita melangkah ini jangan punya pikiran yang pesimis. Jangan punya pikiran bahwa di mana Tuhan? Ini gara-gara Tuhan semuanya. Maka engkau menyalahkan Tuhan dan engkau enggak punya harapan pada Tuhan. Kita baca ayat selengkapnya ya. Tetapi perwira yang jadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Pertanyaan yang bisa menggugah hati kita. Apakah Tuhan bisa melakukan ini? Walaupun tingkap langit dibuka, jawab abdi Allah, sesungguhnya bagi mereka yang pesimis, bagi mereka yang memiliki respon negatif, wah tahun depan wis percuma gara-gara Allah semuanya. Jawaban, dengar, sesungguhnya engkau hanya akan melihatnya dengan matamu sendiri.
teges noai. Saya ngulangi kalimatnya kok ya. Sesungguhnya mereka yang pesimis, mereka yang berpikiran negatif, mereka akan melihat dengan matamu sendiri, tapi engkau nggak bisa makan apa-apa daripadanya. Sekarang kita mulai berpikir, aku punya pikiran pesimis atau optimis? Firman Tuhan mengatakan ini, engkau nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan. Bahkan kau cuma melihat yang lebih ngeri lagi di dalam ayat 17. Tampilkan ayat 17. Adapun raja telah menempatkan perwira yang jadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat apa? Menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan hati Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Wis cuman ngeliat toh nggak bisa menikmati, bahkan diinjak-injak mati. Wah, ngeri ya. Nah sekarang aplikasi ke kita gimana? Beranikah kita melangkah terus di dalam tahun 2022? Berani nggak berani, saudara dan saya berada dalam masa ini. Ngomong aku nggak berani, tetap waktu ini akan berjalan. Kita akan tetap berada situasi yang akan kita jalani. Cuman bedanya, responmu yang bagaimana? Tindakanmu yang bagaimana? Maka di situ sekali lagi diwakili oleh 4 orang yang sakit kusta. Peristiwa ini ceritanya ini diwakili 4 orang yang sakit kusta. Orang sakit kusta istilahnya orang yang terbuang, orang yang sakit, terpuruk, kelaparan, hampir mati. Diwakili keberadaan saat itu yang sangat-sangat buruk. Tapi apa tindakan mereka? Mereka melihat kuasa Allah yang bekerja. Mereka tidak tinggal diam. Kita baca ulang 2 Raja-Raja 7 ayat 9. Tidak patut yang kita lakukan ini, tidak patut apa? Kalau kita tinggal diam. Yang pertama memiliki respon negatif itu udah hilangkan, udah nggak punya respon negatif lagi. Oke. Sekarang kita melangkah bersama. Pelajaran apa yang kita dapatkan di sini? Respon selanjutnya ini apa? Maka dikatakan nggak patut loh kita ini, bahwa kita tahu hari ini adalah hari kabar baik, tapi kita diam saja. Berapa banyak orang yang tahu menghadapi situasi masalah yang sangat berat di depan ini, yang sangat kelam atau sebagainya, maka responnya wis tak diam ae wis. Percuma, nanti juga mati. Ini responnya. Tapi 4 orang kusta ini memberikan satu gerakan kepada kita semua. Nggak layak loh, nggak patut loh kita lakukan ini loh. Nggak patut tinggal diam. Terus katakan lagi, apabila kita menanti sampai terang pagi. Dalam bahasa Jawa ada pepatah, ngenteni pitik blorok ngendok. Pernah dengar peristiwa ini? Nggak mau usaha ngenteni ayam bertelur, ayam nggak pernah dipelihara, nggak pernah diberi makan. Wis podo sengsara om, wis tak ngenteni pitik blorok ngendok. Diam aja wis, menanti sampai terang pagi. Nggak bisa. Sekali lagi kita bersama-sama dalam masa yang akan kita jalani. Masa yang sukar, iya. Tapi kita bersama dengan Tuhan.
Kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagian Tuhan. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, yang tidak masuk akal, bagian Tuhan. Tapi kita tidak boleh tinggal diam. Dan kita tidak boleh menantikan petik blorok ngendong kaisa. Gerak. Ada gerakan, ada usaha, optimis, positif, mengikuti gerakan Tuhan. Kalau minggu lalu kita mendengar firman, ketika kita masuk dalam tahun yang baru, maka kita juga harus memperbarui tekadmu, memperbarui janjimu, memperbarui hubunganmu dengan Tuhan, memperbarui cara hidupmu. Tidak pasif, diam. Lantas yang kedua dikatakan, tindakannya ini sekali lagi berlawanan. Positif dan negatif, optimis dan pesimis. Tapi kita melihat contoh di sini. Maka mereka mengatakan, jadi sekarang marilah kita nggak berdiam diri. Wes kau usah kerja, ya ojo mangan. Wes aku nggak ada usaha, yo wes engkau melihat aja nanti akan mati. Ini firman Tuhan ngomong. Kau akhirnya akan melihat saja dengan mata kepalamu sendiri, tapi engkau akan mati. Tapi di sini katakan, mari kita pergi, bangkit. Tema ini berurutan, saudara. Kalau saudara nggak memperhatikan, saudara asal lewat aja, seolah-olah putus-putus enggak. Kita berdoa, temanya apa Tuhan? Nyambung terus enggak? Nyambung. Yesus merubah segalanya. Ya, gimana cara berubah? Tuhan melakukan segala sesuatu yang ajaib. Maka engkau harus bangkit dan engkau harus menjadi terang. Waduh, berat Tuhan. Aku yang menerobos depan. Apa tindakanmu sekarang? Maka jawabannya, jadi sekarang. Marilah kita pergi menghadap. Untuk apa? Memberitahukan kabar baik ini. Memberitahukan perkara yang besar yang Tuhan sudah lakukan ini. Ada hal-hal yang luar biasa. Lantas kita tanya, bagaimana cara Tuhan sebagai penerobos ini? Bagaimana cara Tuhan yang bekerja di depan ini? Roma 8 ayat 28, ayat yang sudah kita kenal dan kita hafal, dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi semua orang. No. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Responmu bagaimana? Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu siapa? Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mereka yang mengikuti jejaknya. Mereka yang terus berjalan bersama Dia. Mereka yang dipanggil dan meresponinya. Mereka yang mau. Maka orang kusta tadi bilang, jadi sekarang ayo, marilah bergerak, marilah bangkit, marilah kita masuk. Karena ada sang penerobos yang sudah buka jalan. Di dalam masa
yang sangat-sangat dahsyat, kelaparan yang sangat-sangat luar biasa. Karena untuk mendatangkan kebaikan bagimu kok. Ikut bagian arak-arakan iman ini. Ikut berlomba. Ikut masuk dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kalau tadi pagi disinggung tentang pelayanan. Sekali lagi kita melayani Tuhan, bukan melayani pekerjaan Tuhan. Kalau engkau melayani pekerjaannya, kau bisa sombong. Karena pekerjaannya sebagai WL, pekerjaannya sebagai singer. Kalau pekerjaanmu nggak ada, kamu nggak datang, nggak melayani. Karena pekerjaannya nggak ada kok. Aku nggak dijadwal WL kok. Kerjaanku nggak ada, engkau nggak melayani. Berarti engkau melayani pekerjaannya, bukan melayani Tuhan. Tapi apabila kita melayani Tuhan, maka kita mengatakan hari ini semua baik. Aku datang melayani Tuhan. Nah, di situ dikatakan, sekali lagi kembali pada 2 Raja-Raja pasal 7. 4 orang kusta ini berada di depan pintu gerbang yang nantinya akan masuk. Jadi kita baca ya, sekarang marilah kita masuk. Coba tampilkan 2 Raja-Raja 7 ayat 3 dan 4. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 dan 4. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Wah, khawatir, takut, ragu-ragu, pesimis, negatif, dan sebagainya. Berkatalah seorang pada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ya tadi itu, ngenteni pitik blorok ngendok. Berdiam diri. Wah, dijawab, lah apa kowe mandek nang kene? Sampai mati. Ada yang mengatakan di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita juga akan mati. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita akan mati. Apakah kita tahu di depan kita mati atau hidup? Nggak tahu. Tapi 4 orang kusta ini katakan, jadi sekarang diulang lagi. Jadi sekarang marilah kita menyeberang, marilah kita masuk, marilah kita lihat apa yang terjadi di sana. Apa yang terjadi? Kita meresponi, kita bergerak, kita bekerja, kita aktif, kita melakukan bagian kita. Roma tadi mengatakan Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang. Melebihi dari apa yang kita pikirkan. Melebihi dari apa yang kita lihat. Maka di dalam ayat yang kelima dikatakan, bangkitlah mereka. 2 Raja-Raja 7 ayat yang kelima. Dikatakan, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka. Bangkit. Bergerak. Masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram, gak ada orang di sana. Bagian mereka sudah mereka kerjakan. Lantas apa yang kita lihat bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan? Dengan tema Tuhan adalah penerobosku. Memasuki masa yang sukar sekalipun,
Kita nggak boleh berdiam diri. Kita harus bergerak. Maka Tuhan bekerja dengan cara yang sangat ajaib. Ayat yang ke-6. Ini cara Tuhan di luar pikir manusia. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, mendengar bunyi kuda, mendengar bunyi tentara yang besar. Saya berhenti sampai sini. Ketika Tuhan memperdengarkan, ketika Tuhan bekerja di depan, ketika Tuhan menerobos semuanya, bandingkan dengan apa yang ditulis oleh Yoel pasal 2 ayat 11. Yoel, kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Saya berhenti dulu di sini. Mundur di dalam ayat yang keempat. Yoel pasal 2 ayat yang keempat dan yang kelima. Rupanya seperti kuda. Dan seperti kuda balapan mereka berlari. Wah, diterobos semua. Ayat yang kelima. Seperti gemertaknya kereta-kereta. Mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung seperti geletiknya nyala api yang makan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Ketika Tuhan memperdengarkan suaranya. 4 orang kusta yang melakukan respon positif. Ketika mereka bergerak, mereka melangkah maju. Gerakan kakinya di telinga musuh seperti gerakan kereta perang maju. Yoel mengatakan, bunyi seperti kuda, tentara perang yang banyak. Tampilkan ayat 11 lagi. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Gak ada. 4 orang kusta berjalan. Wah, sakit toh. Uang kelaparan. Kusta lagi. Jalan. Dilihat celingak-celinguk, jalan lagi. Jalan lagi. Di telinga musuh. Kruk. Bagaikan kereta kuda yang sangat banyak. Tuhan bekerja luar biasa. Di luar batas pikiran kita. Orang gak menyangka. Mereka berjalan biasa, timik-timik gini. Tapi musuh merasa gemetar. Ada apa ini? Gerakan kereta kuda, kereta perang. Pahlawan-pahlawan gagah perkasa masuk dalam kota. Membasmi semuanya. Membuka jalan. Terobosan terjadi. Maka 4 orang kusta ini masuk dan dilihat di sana tidak ada orang musuh satupun. Mereka lari kocar-kacir karena Tuhan yang berperang di depan. Dikatakan tadi itu dalam 4 rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari. Padahal kaki orang kusta tapi didengar mereka, wah, kereta perang. Seperti gemertaknya kereta-kereta. Ayat kelima. Mereka melompat-lompat di atas puncak gunung. Wah, gemertak semua. Ketakutan. Gerakan yang luar biasa membuat kita tercengang. Membuat musuh gemetar. Bila Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara dari Sion. Sorak kegirangan. Terdengar suara dari Sion bagi umat yang menang.
Bila orang lain ingin menutup jalan ke depan, Tuhan buka jalan. Bila orang lain ingin menghadang jalan, katakan Allah sanggup menerobos dan dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Pertanyaannya, respon bagaimana? Positif? Mau bangkit? Mau bergerak bersama dengan Tuhan? Atau mengatakan yang negatif tadi? Wis podo ae, oh mati ya wis. Ngenteni pitik bloro ae ngendok. Ya wis aku nduk kene ae meneng ae wis. Engkau bagi mereka yang berpikiran demikian, saya ulangi lagi, mereka hanya melihat dengan matanya sendiri, tapi tidak bisa menikmati apa-apa, bahkan mati. Tapi mereka yang punya pandangan, aku percaya Tuhanku luar biasa, pandangan yang positif, optimis. Aku berjalan dengan Tuhan. Tuhan yang telah menerobos musuhku di depanku, seperti air menerobos dengan kasih dan kuasanya. Maka kita bisa berkata, bersama Tuhan Sang Penerobos itu, hari ini ialah hari kabar baik. Tuhan yang menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau luar biasa. Engkau Allahku yang membuka jalan. Dan biarlah saat ini juga Engkau mengajarkan pada kami respon dari setiap kami. Perubahan yang terjadi dalam setiap hidup kami. Melangkah bersamamu, berpikiran positif. Memiliki satu tanggapan bahwa Engkaulah pengharapanku. Engkaulah Tuhan Sang Penerobos di depanku. Maka kami akan mendengar sorak kegirangan dari setiap pribadi lepas pribadi. Umat yang telah dimenangkan karena Tuhan beserta dengan kita. Terima kasih Bapa. Kami tidak meninggalkan tempat ini, tapi kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami, dan Engkau turun tangan untuk memegang setiap kami, menyertai bahkan memberkati setiap kami. Maka sekarang sedang cepat dikasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menjaga engkau, memelihara, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biar kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Ada gerak Allah di sini.